Pengertian bahan rujukan dan klasifikasi pertanyaan rujukan. Pengertian bahan rujukan. Bagi para pengguna perpustakaan, koleksi bahan rujukan merupakan koleksi yang terdiri atas buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang memuat informasi mengenai hal tertentu. Koleksi tersebut dianggap sebagai sangat bermanfaat karena dapat digunakan sebagai rujukan atau acuan dalam hal memberi jawaban terhadap pertanyaan yang mereka hadapi. Encyclopedia of Librarieship tidak memberikan batasan secara tegas tentang bahan rujukan. Menurut ensiklopedia ini, semua sumber dengan cakupannya masing-masing. Bukan hanya buku, majalah, surat kabar, dan pamflet, tetapi juga peta-peta, bagian-bagian, rekaman suara, gambar diam, dan gambar bergerak. Selain dia atau slide, bahkan bentuk mikro, bahan pustaka elektronik atau digital, dan banyak bahan lain seperti contoh bahan atau prototype barang dapat dimasukkan dalam kelompok bahan rujukan. Ella Five Aldrich menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan buku-buku rujukan itu adalah buku-buku seperti kamus, ensiklopedia, buku pegangan, dan buku-buku yang memuat subjek spesifik atau umum. Biasanya buku rujukan tersebut disusun pada rak-rak yang telah tersedia dalam bentuk ruangan khusus untuk koleksi rujukan. Dalam pada itu, Soares dan Kreis dalam Encyclopedia of Library and Information Science berkesimpulan bahwa rujukan adalah buku yang diterbitkan terutama untuk dibaca untuk mendapatkan keterangan ketimbang untuk dibaca secara menyeluruh. Irawati Singarimbun menambahkan bahwa fakta-fakta dalam buku rujukan dikumpulkan dari berbagai sumber dengan susunan khusus sehingga dapat digunakan dengan mudah dan cepat. Kemudian, ia pun mengelompokkan bahan rujukan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jenis bahan rujukan yang memberi informasi langsung, dan yang kedua, jenis yang memberikan petunjuk kepada suatu sumber informasi. Manfaat dan jenis bahan rujukan. Yang pertama, manfaat. Berbagai manfaat dapat kita peroleh apabila menggunakan koleksi rujukan. Karena koleksi rujukan, sebagaimana diterangkan di atas, memang memuat berbagai macam informasi. Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan koleksi rujukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan keterangan atau penjelasan langsung dan mendasar tentang suatu hal yang ingin diketahui. Untuk menghilangkan keraguan-keraguan pengertian mengenai masalah tertentu, pembendaharaan kata yang dimiliki bertambah, bukan hanya mengetahui suatu kata atau istilah. Bahkan kita pun dapat mengerti dasarnya, baik mengenai asal kata atau istilah penggunaan, pengucapan, sejarah pendanaan kata, lawan kata itu. Yang ketiga, dapat mengetahui seluk-beluk serta keadaan suatu negara atau tempat-tempat lain di dunia ini, bahkan mengenai tempat yang belum pernah kita kunjungi. Yang keempat, dapat mengetahui riwayat hidup dan tokoh-tokoh terkemuka dan terkenal di dunia, termasuk karya-karya, penghargaan yang mereka dapatkan, pengalaman mereka, dan yang paling penting adalah bahwa kita dapat mengetahui kiat mereka mengarungi hidup di dunia. Yang kelima, keterampilan meningkat dalam hal kemampuan menggunakan bahan rujukan sebagai sumber informasi dasar. Yang keenam, koleksi rujukan dapat dipakai untuk menunjang penelitian yang sedang dilaksanakan, yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh dari sumber koleksi rujukan itu, misalnya statistik dan peta. Selanjutnya, lokasi daerah terpencil atau pulau yang kurang terkenal dapat dengan mudah diketahui. Selanjutnya, bagi petugas perpustakaan, terutama yang bertugas sebagai pustakawan rujukan atau pustakawan referensi, bahan rujukan merupakan sarana yang penting dalam membantu pengguna jika mereka memerlukan informasi. Berbagai macam pertanyaan dapat dijawab dengan menggunakan bahan rujukan. Pustakawan rujukan atau yaitu petugas perpustakaan yang khusus menangani dan menjawab pertanyaan pengunjung perpustakaan tidak perlu mengetahui segala macam informasi yang mungkin akan ditanyakan oleh pengguna perpustakaan. Hal yang diperlukan oleh mereka adalah kemampuan mengetahui di mana atau dalam buku rujukan apa informasi tertentu tersebut dapat ditemukan. Dengan demikian, bisa memberi petunjuk kepada pengguna kemana mereka harus menemukan informasi yang dicari itu, dan kalau perlu membantu mereka mendapatkannya. Selanjutnya, jenis bahan rujukan. Tidak mudah membedakan bahan rujukan dengan baik dan tegas. Selalu ada tumpang tindih sekalipun sudah dikelompokkan. Jadi banyak cara mengelompokkan bahan pustaka rujukan. Di bagian depan, Anda sudah membaca pembagian bahan rujukan yang dikemukakan oleh Irawati Singarimbun. Dengan kata lain, hanya memberikan petunjuk di mana informasi yang dapat ditemukan. Namun yang akan kita gunakan
adalah cara pengembangan bahan rujukan umum sebagai berikut. Yang pertama, jenis bahan rujukan yang memuat informasi mengenai kata dan istilah. Yang kedua, jenis bahan rujukan yang memuat informasi mengenai sumber kepustakaan atau literatur. Yang ketiga, jenis bahan rujukan lainnya termasuk dalam kelompok ini adalah buku petunjuk atau buku pegangan, sumber geografi dan direktori, statistik, buku tahunan, terbitan pemerintah dan badan-badan internasional, serta terbitan lainnya. Selanjutnya, klasifikasi pertanyaan rujukan. Pertanyaan referensi dapat dideklasifikasikan dalam berbagai golongan berikut. Disajikan secara garis besar klasifikasi pertanyaan, jenis pertanyaan, referensi, dan sumber referensi yang dapat digunakan. Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan yang dapat digolongkan sebagai pertanyaan referensi adalah semua pertanyaan yang dapat diwajibkan dengan melalui sumber-sumber referensi yang ada atau bahan-bahan tercetak lainnya, sehingga tidak cukup apabila pertanyaan tersebut dijawab secara komprehensif saja. Yang kedua, untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, petugas referensi dianjurkan untuk bisa mencari jawabannya di mana saja jawaban itu bisa ditemukan, tidak hanya dengan sumber-sumber yang ada di perpustakaan sendiri, tetapi kalau perlu dengan menggunakan sumber-sumber lain yang ada di luar perpustakaan. Klasifikasi pertanyaan rujukan. Dari uraian-uraian tersebut kiranya dapat digunakan sebagai ancer-ancer untuk membedakan mana pertanyaan referensi dan mana yang merupakan pertanyaan umum yang dapat dijawab dengan seketika, kecuali pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab cukup dengan menggunakan sumber-sumber referensi yang ada. Ada lagi pertanyaan referensi yang bersifat penelitian. Ciri khas dari pertanyaan penelitian adalah pertanyaan yang bersifat suatu penelitian biasanya memerlukan waktu yang cukup lama mencari jawabannya, kecuali itu dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut seringkali melibatkan pustakawan referensi dalam pekerjaan menelusuri literatur dan usaha mencarikan informasi lainnya guna membantu penelitian tersebut. Yang yaitu klasifikasi pertanyaan rujukan. Untuk bisa menjawab pertanyaan semacam itu, langkah pertama yang harus diampuh petugas referensi adalah mencari hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti lain sebelumnya tentang persoalan serupa itu, mencari laporan-laporan dari tangan pertama baik yang terdapat dalam naskah, jurnal, ringkasan atau sari, karangan atau majalah-majalah. Selain itu, ada pula satu jenis pertanyaan referensi lainnya yang hampir sama dengan pertanyaan penelitian tetapi tidak begitu melibatkan petugas referensi secara langsung dalam penelitian. Jenis pertanyaan referensi ini adalah pertanyaan yang bersifat suatu bimbingan atau pemilihan buku. Misalnya, ada seseorang mengunjung ingin mendapatkan buku-buku mengenai suatu pemerintah demokrasi untuk dapat menjawab pertanyaan seperti itu. Selain memerlukan waktu, perlu pula melakukan sekedar penelitian meskipun tidak sejauh dan sedalam dibanding dengan menjawab pertanyaan yang bersifat penelitian.